Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Relo Tambubolon. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai sebuah isu yang sedang ngetrend, sedang booming, terutama di kalangan kita masyarakat Indonesia, yaitu isu mengenai new normal. Seperti yang sudah kita tahu bersama, bahwa pandemi virus corona sampai hari ini, sampai detik ini masih merajalela di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sesuai dengan data yang kita bisa lihat dan kita bisa pantau terus setiap harinya dari gugus tugas percepatan penanganan virus corona, per hari ini data penyebaran atau angka kasus positif di Indonesia sudah mencapai lebih dari 25.000 dan angka kematian lebih dari 1.400 jiwa. Sebuah angka yang besar tentunya. Namun, fakta menunjukkan bahwa beberapa negara, terutama di negara Eropa, sudah menunjukkan kurva yang landai, ataupun mereka bahkan ada beberapa negara yang sudah menyatakan tidak ada lagi penularan di daerah mereka, sehingga mereka kembali bisa melakukan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya normal, namun secara bertahap. Harus berhati-hati, tidak terburu-buru, karena sampai sekarang belum ada ditemukan yang namanya vaksin untuk virus corona ini. Sudah 3 bulan lamanya juga, terhitung sejak bulan Maret, April, Mei, kita melakukan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu di rumah aja, dengan kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, melakukan semua kegiatan dari rumah, baik untuk daerah yang melakukan PSBB ataupun yang tidak melakukan PSBB. Juga dianjurkan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan apapun yang berada di luar rumah untuk bisa tetap di rumah aja untuk mengurangi penularan dari virus corona ini. Di saat yang bersamaan juga, sampai sekarang ekonomi dari Indonesia ini semakin terpuruk, karena kita tahu juga bahwa pandemi virus corona ini membuat beberapa sektor, bahkan hampir seluruh sektor terdampak. Jadi sektor di Indonesia itu berhenti dan tidak mendapatkan kejelasan, karena kita semua sama-sama tahu bahwa pandemi virus corona ini belum pasti sampai kapan akan berakhir, baik seperti sektor industri, sektor penerbangan, perhotelan, bahkan juga pendidikan juga harus terhenti dan terkendala akibat adanya pandemi virus corona ini. Nah, menanggapi hal ini terjadi, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, di Istana Merdeka pada tanggal 15 Mei tahun 2020 kemarin menyampaikan hal demikian. Ini bukan dilema, kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Setelah kita mengetahui alur tercetusnya dari istilah new normal ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus sama-sama belajar dan sama-sama memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan new normal ini. Selain agar kita tidak bingung new normal itu apa, dan juga agar kita bisa mempersiapkan diri ke depannya agar kita bisa beradaptasi nantinya di new normal yang akan segera tiba di Indonesia. Oke, kalau misalnya kita terjemahkan kata per kata, new normal artinya adalah normal baru. Menurut Profesor Wiku Adhisa Smito selaku Ketua Tim Pakar untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, new normal adalah bentuk adaptasi terhadap aktivitas kita dengan mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan. Sejatinya teman-teman, new normal ini digagas oleh pemerintah agar supaya kita masyarakat Indonesia bisa kembali beraktivitas dengan produktif, aktivitas seperti sedia kala, agar roda perekonomian Indonesia kembali berputar, sembari kita menghindari yang namanya penularan virus corona. Sebenarnya apa sih yang membedakan new normal dengan kehidupan kita yang normal seperti sedia kala? Yang pasti di masa nantinya kita akan new normal ini, kita akan kembali beraktivitas seperti biasa, produktif seperti sedia kala, namun dibarengi dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dari virus corona ini. Hal apa saja sih yang termasuk dari protokol untuk mengurangi penyebaran virus corona tersebut? Contohnya, menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter, senantiasa menggunakan masker yang diganti secara rutin, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, dan meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Nah, nantinya teman-teman akan ada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang
diprioritaskan pemerintah untuk menjadi daerah percontohan penerapan new normal ini. Karena semua sektor akan dibuka kembali dengan sistemasi yang berbeda-beda tentunya, berikut akan aku tampilkan infografis dari protokol kesehatan dari tiap-tiap sektor. Kalian bisa membacanya dengan klik pause pada video L ini. Jadi, kesimpulannya, new normal ini adalah tatanan kehidupan baru yang mengedepankan pola hidup bersih dan sehat agar kita bisa beraktivitas kembali sembari mencegah penularan virus corona. Memang, data yang menunjukkan bahwa di Indonesia penularan itu masih terjadi, tambahan kasus masih terjadi setiap harinya, dan grafiknya terus merangkak naik, belum mengalami namanya pelandaian. Tetapi, semoga ini menjadi solusi terbaik bagi kita semua, di mana kita, masyarakat Indonesia, disiplin menjalankan new normal dan pemerintah tegas dalam memperlakukan aturan dan memberikan sanksi agar semuanya berjalan lancar dan kita bisa menang dalam perang menghadapi virus corona ini. Oke, mungkin itu saja dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga buat dua model tadi, itu my brother ya, adik saya. Jangan lupa untuk follow saya di sosial media. Apabila kalian mendapatkan informasi baru setelah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye guys!